Halo teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita masih akan membahas partai dari Altibox Norway yang diadakan dari tanggal 5 sampai 16 Oktober. Dan kali ini kita akan mengambil partai yang cukup menarik dari babak ketiga antara Aryan Tari melawan Magnus Carlsen, dimana kita akan melihat seorang Magnus Carlsen terlihat sedikit bermain-main melawan juniornya, tapi Magnus Carlsen masih tetap bisa memenangkan pertandingan ini. Baiklah, bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini, Aryan Tari memegang buah putih dan Magnus Carlsen memegang buah hitam. Lalu permainan dimulai dengan pion ke E4, dibalas dengan pion ke C5, dan di sini Magnus Carlsen mengajak juniornya untuk bermain Sicilian Defense. Lalu putih melanjutkan dengan langkah utama kuda ke F3, dilanjutkan dengan kuda ke C6, dibalas dengan pion ke D4, pion C makan D4, kuda makan D4, kuda ke F6, mengancam pion yang ada di E4, lalu putih menjaga pion dengan kuda ke C3, dibalas dengan pion ke D6 untuk membuka diagonal bagi gajah yang ada di C8, lalu putih melanjutkan dengan gajah ke G5, dibalas dengan gajah ke D7, menteri ke D2 dari putih untuk persiapan melakukan rokade panjang di sini. Hitam pion ke A6 untuk menjaga petak penting B5, sekaligus mempersiapkan dorongan pion ke B5 di sini. Putih melakukan rokade panjang, lalu pion ke E6 dari hitam, pion ke F4. Di sini, putih ingin membuat permainan menjadi lebih tajam dengan langkah pion ke F4 yang sewaktu-waktu bisa mensupport dorongan pion ke E5 ataupun melangkahkan pion ke F5 di sini. Lalu hitam melanjutkan dengan gajah ke E7, melakukan pengembangan normal seperti biasa. Lalu putih kuda ke F3 dengan maksud mempersiapkan dorongan pion ke E5 dan juga membuka jalur D untuk menteri terhadap pion yang ada di D6. Hitam pion ke B5 di sini mengancam dorongan pion ke E4 untuk memenangkan pion yang ada di E4. Lalu putih memakan kuda dengan gajah, dan di sini hitam tidak bisa memakan gajah dengan gajah karena ada langkah menteri makan D6. Oleh karena itu, di sini hitam harus memakan gajah dengan pion. Lalu putih memindahkan rajanya ke petak B1 untuk menghindari ancaman yang mungkin saja dapat terjadi di sepanjang diagonal H6 ke C1. Baiklah, lalu hitam melanjutkan dengan menteri ke B6, mengembangkan menteri, sekaligus mempersiapkan rokade panjang untuk rajanya, karena di sini memang rokade pendek sedikit riskan dengan posisi raja yang cukup terbuka di sini. Lalu putih melanjutkan dengan pion ke F5, mengajak pertukaran pion, dan misalkan hitam memakan pion di sini, maka petak di D5 akan menjadi terbuka untuk kuda putih yang ada di C3. Oleh karena itu, Magnus Carlsen di sini tidak menghiraukan langkah dari putih dan menjalankan rokade panjang. Lalu dilanjutkan dengan gajah ke D3, raja ke B8, kuda ke E2. Putih ingin bermaksud memanuver kuda ke petak F4 yang bisa menambah penekanan terhadap pion yang ada di E6, ataupun kuda dapat melompat ke petak H5 untuk menekan pion F6. Baiklah, di sini hitam melanjutkan dengan gajah ke C8, lalu putih kuda ke F4, kuda ke E5. Hitam menempatkan kuda ke petak yang lebih baik di petak pusat di sini dan menawarkan pertukaran kuda yang semisal kuda di F3 memakan kuda yang ada di E5, maka hitam akan mendapatkan jalur D. Oleh karena itu, putih menjalankan gajah ke E2 sekaligus menyelamatkan gajahnya di sini. Dan hitam di sini melanjutkan dengan pion ke D5. Sebenarnya di posisi ini hitam memiliki langkah yang cukup baik dengan kuda ke C4, dan setelah gajah makan C4, lalu pion B makan C4, benteng H ke E1, pion ke D5, pion E makan D5,
pion ke E5, kuda ke E2, gajah ke B4, mengancam menteri dan benteng. Oleh karena itu, putih harus menjalankan pion ke C3 di sini. Dan setelah gajah makan F5 skak, lalu raja ke A1 dan gajah ke C5, di posisi ini sebenarnya hitam akan sangat unggul karena di sini hitam memiliki sepasang gajah yang sangat mendominasi posisi dari putih. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi setelah gajah ke E2 di sini, hitam menjalankan pion ke D5. Dan memang ini sebenarnya bukan merupakan langkah yang baik dari hitam, karena setelah putih di permainan menjalankan pion E makan D5, lalu pion E makan F5, di sini terlihat struktur pion dari hitam memang sangat-sangat buruk karena memiliki 3 pion tumpuk yang ada di jalur F. Dan di sini memang terlihat seperti Magnus Carlsen sedikit bermain-main melawan junior senegaranya kali ini. Dan di permainan, putih menjalankan kuda ke D4, lalu hitam gajah ke C5, menambah penekanan terhadap kuda yang ada di D4, benteng H ke F1 dari putih. Putih berusaha menekan jalur F, yang dimana hitam memiliki pion lemah di jalur ini. Lalu hitam melanjutkan dengan benteng H ke E8 untuk menguasai jalur E terbuka di sini. Lalu pion ke A3 dari putih, raja ke A8, dan di permainan putih menjalankan langkah pion ke H3. Sebenarnya di sini menurut rekomendasi komputer, putih memiliki langkah yang lebih baik dengan pion ke G3 untuk memperkuat posisi kuda yang ada di F4, dan setelah benteng ke D6 dengan maksud untuk menumpuk benteng di sepanjang jalur D, putih bisa memainkan pion ke B4, dan setelah gajah makan D4, lalu menteri makan D4, menteri makan menteri, dan benteng makan menteri. Di posisi ini, kita bisa melihat posisi putih sangat unggul karena hitam memiliki kelemahan pion yang ada di jalur F, dan juga buah-buah milik hitam, terutama benteng, posisinya terhambat di sini karena harus menjaga pion bebas putih yang ada di D5. Baiklah, kita kembali ke permainan, di mana di permainan putih menjalankan pion ke H3, lalu hitam gajah ke D7, putih kuda ke H5, dan Magnus Carlsen di sini melangkahkan langkah yang cukup baik dengan kuda ke C4, dan setelah gajah makan C4, lalu pion B makan C4. Jadi tujuan langkah dari kuda ke C4 dari Magnus Carlsen memang untuk membuka jalur B yang bisa digunakan untuk menyerang raja milik putih. Dan di sini hitam memiliki ancaman untuk memakan pion yang ada di A3. Oleh karena itu, putih menjalankan menteri ke C3, lalu hitam benteng ke B8 dan benteng ke F3 dari putih. Di mana putih bermaksud menjaga ancaman benteng ke E3 dari hitam di sini yang memang sangat berbahaya. Tapi di posisi ini Magnus Carlsen mempunyai langkah yang sangat baik, dan saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk teman-teman agar teman-teman bisa mencoba mencari langkah apa yang dijalankan oleh Magnus Carlsen di posisi ini. Baiklah, selamat bagi teman-teman yang bisa menemukan langkahnya. Jadi di sini Magnus Carlsen menjalankan benteng ke E1. Jika di sini menteri makan benteng, maka menteri makan B2, dan di permainan putih menjalankan benteng makan E1, dan setelah gajah makan D4, lalu menteri ke B4, menteri ke C7 dengan ancaman menteri yang ada di B4, lalu pion ke D6. Putih mengajak pertukaran menteri, yang tentu saja hitam tidak boleh menerima pertukaran ini, dan di sini Magnus Carlsen menjalankan menteri ke C6. Lalu hitam menteri ke A5, menghindari ancaman. Gajah makan B2 dari hitam, dan sampai di posisi ini memang Magnus Carlsen di sini kalah kualitas, tapi posisi dari buah-buah milik hitam sangat mendominasi raja milik putih di sini. Dan di posisi ini hitam memiliki ancaman discover check dengan gajah ke C3,
yang mengancam skak dan juga menteri yang ada di A5. Oleh karena itu, putih menjalankan raja ke A2, dilanjutkan dengan gajah ke A5 dengan ancaman benteng ke B2 di sini. Lalu benteng ke B1 dari putih mencegah ancaman milik hitam. Lalu benteng makan B1, raja makan B1, menteri makan D6 dengan ancaman menteri ke D1 yang mengancam skak mat di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, putih menjalankan raja ke C1 di sini. Lalu hitam menteri ke D4 dengan ancaman skak di G1. Putih menteri makan A6 skak, raja ke B8, pion ke C3 dari putih, menteri ke G1 skak, raja ke D2, menteri makan G2 skak, raja ke E3, pion ke F4 skak. Jadi di posisi ini memang Magnus Carlsen sudah sangat unggul dan tinggal masalah penyelesaian akhirnya di sini. Dan di permainan hitam melanjutkan dengan pion ke F4 skak, lalu kuda makan F4, gajah makan F4 skak. Jika raja makan F4 di sini, maka menteri ke G5 skak, raja ke E4 dan menteri ke E5. Baiklah, kita kembali. Di permainan putih menjalankan benteng makan F4, dilanjutkan dengan menteri ke G3 skak, benteng ke F3, menteri ke E1 skak, raja ke D4, menteri ke E5 skak, raja makan C4, menteri ke E4 skak, raja ke C5, menteri makan F3, raja ke D6, dan gajah ke C8. Dan di posisi ini Aryantari menyerah karena memang jika dilanjutkan setelah menteri ke B6, maka hitam bisa menutup skak dengan menteri ke B7. Mengajak pertukaran menteri yang sangat menguntungkan untuk hitam karena di sini hitam sudah unggul satu gajah. Dan memang jika dilanjutkan sangat mudah untuk Magnus Carlsen memenangkan permainan dengan keunggulan satu gajahnya. Baiklah teman-teman, itulah pertandingan yang sangat menarik antara Magnus Carlsen melawan Aryantari yang semoga saja dapat menghibur teman-teman. Baiklah, jika teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.